Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kadek Krisna Aditya, NIM 1151. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai mind mapping tentang penerapan akuntansi dan konsep teori akuntansi. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika sudah, mari kita masuk ke video pembahasannya. Baik, jadi kali ini saya akan membahas mind mapping mengenai penerapan akuntansi dan konsep teori akuntansi. Penerapan akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu penerapan akuntansi pada organisasi nirlaba dan penerapan akuntansi pada entitas. Penerapan akuntansi pada organisasi nirlaba menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 45 adalah organisasi yang memperoleh sumber daya dari para anggota dan dari para penyumbang lainnya yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Adapun bagian-bagiannya yaitu yang pertama, laporan keuangan pada organisasi nirlaba menurut PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk memfasilitasi seluruh organisasi nirlaba pemerintah. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba. Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam SFAC 4 tersebut adalah yang pertama yaitu laporan keuangan organisasi non-bisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat, memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan kekayaan bersih organisasi, dan lain sebagainya. Jenis-jenis organisasi nirlaba yang pertama yaitu organisasi zakat, organisasi pendidikan tinggi atau universitas, dan akuntansi pemerintah dan yayasan. Kemudian dilanjutkan mengenai materi penerapan akuntansi yang terdiri dari 3 perusahaan, yakni yang pertama perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari para pemasok dan menjual kembali pada konsumen tanpa mengubah wujud barang tersebut. Yang kedua yaitu perusahaan jasa. Pada praktik perusahaan jasa hanya melakukan penawaran dan penjualan di bidang jasa. Dan selanjutnya yakni perusahaan manufaktur. Seperti pada semua jenis bisnis, perusahaan manufaktur menggunakan siklus akuntansi untuk menyiapkan laporan keuangan. Namun tentu terdapat perbedaan siklus akuntansi secara teknis antara perusahaan manufaktur dengan jenis perusahaan lainnya. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang, jadi kemudian menjual barang tersebut. Selanjutnya materi mengenai konsep teori akuntansi. Konsep teori akuntansi dibagi menjadi 3, yaitu struktur teori akuntansi, pengertian teori akuntansi, dan perumusan teori akuntansi. Struktur teori akuntansi terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yakni tujuan laporan keuangan. American Accounting Association atau bisa disingkat dengan AA menerbitkan Statement of Basic Accounting Theory atau ASOBAT yang berisi tentang rumusan akuntansi. Postulat akuntansi adalah asumsi dasar yang melandasi proses penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan. Kemudian konsep teoritis akuntansi. Konsep ini sesungguhnya terkait dengan masalah kepemilikan atau pengendalian terhadap entitas akuntansi yang akan dilaporkan. Selanjutnya yakni prinsip dasar akuntansi. Ada 9 prinsip dasar akuntansi yakni cost principle, revenue principle, matching principle, objective principle, consistency principle, disclosure principle, conservative principle, materiality principle, dan comparability principle. Pengertian teori akuntansi. Teori akuntansi adalah cabang akuntansi yang terdiri dari pernyataan yang sistematis tentang prinsip
dan metode yang membedakan dengan praktek. Adapun bagian-bagiannya yaitu teori akuntansi dan proses pembuatan kebijakan, lingkungan akuntansi, keuangan, kondisi ekonomi, faktor politik, dan teori akuntansi mempengaruhi proses penetapan kebijakan yang pada akhirnya juga akan turut menentukan proses pelaporan keuangan. Selanjutnya yaitu periodisasi teori akuntansi. Ada 4 periode, yaitu Free Theory Period, General Scientific Period, Normative Period, dan Specific Scientific Period. Materi terakhir yakni mengenai perumusan teori akuntansi. Teori harus mampu merumuskan kebenaran sehingga teori ini secara terus-menerus harus dapat diuji dan diverifikasi. Ada 3 kriteria yang memiliki wewenang dalam menentukan kebenaran atas suatu teori, yaitu yang pertama dogmatic, self-evidence, dan scientific. Sekian video pembahasan mind map dari saya. Saya ucapkan terima kasih.